tapi tetap jalan-jalan dia nggak bisa dimasukin karena lu masuk pasti dibabat. Dan Mogot itu jalur Gaza. Kalau lu berangkat ke Dan Mogot tetap Rontok. berantakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam kesempatan yang gurih-gurih nyoy. Salam dari Binjai kan nih. Jangan. Medan dong. Nah, gua bisa duduk bareng dengan ini brother dulu yang sering bentrokan lah dulu. Tapi alhamdulillah sekarang kita udah bisa duduk bareng, udah ngelupain masa lalu. Jadi ini cuman sekedar berbagi cerita, bukan untuk diulang, apalagi ditiru, apalagi dilakukan buat adik-adik ya. Iya benar. Nggak perlu berlama-lama, kita langsung tanya-tanya dengan striker Argentina dulu, Rosario. Sehat Rosario? Sehat bang. Bro Mursal sehat? Ya, alhamdulillah. Nih. Bro Teddy sehat? Sehat, alhamdulillah bang. Alhamdulillah ya. Gua mungkin langsung bertanya dengan di sebelah gua nih, Rosario, atau yang lebih dikenal Saudara Batok. Iya bang. Lu masuk PLO itu sebelumnya apa memang lu mau masuk PLO apa ada sekolah lain sebelumnya? Tadinya gue masuk SMA 95 bang. Karena name gue kalah, gue cabut sama temen gue sempat ngelamar ke Budut. Oh, siapa aja tuh teman-temannya? Ulum, Jawa, Kinoy, Edo. Gua berlima berangkat ke Budut. Cuman pas di Budut, name gua kalah bang. Otomotif. Oh, lu ngambil jurusan otomotif? Otomotif. Iya. Gua nggak keterima, name gua kalah lah. Pas di Grogol dia cabut ke Kampung Jawa. Temen gua ada nih satu orang nih ngajakin gua untuk masuk ke Pluit. Gua berangkat ke Pluit. Akhirnya di Pluit. SMK Negeri 56. SMK Negeri 56. Iya. Oke. Dari basis? Jembatan Baru. Jembatan kalau Baru. gua. Yoi, jalur gajah. Jalur Dan Mogot strong. Ngeri ya? Iya, Jalur perang. Oke, selanjutnya gue mungkin bertanya dengan Bro Teddy nih. Bro Teddy, sebelum lu sekolah di GP, cita-cita lu waktu SMP mau masuk sekolah mana Bro Teddy? Kampung Jawa. Kampung Jawa. Jujur. Ah. Kampung Jawa, cuman karena ada hasutan dari temen nih, jadi masuk PRT. Karena ada nih temen nih, Sandi Bule. Iya. Dia pengen masuk Jawa, name-nya nggak keterima. Akhirnya gue pindah lah nih, karena name gue lebih kecil dari si Bule. Gue pindah lah nih, pengen masuk Pluit. Di Pluit pun sama nggak keterima juga. Name gue, akhirnya ya udahlah. Akhirnya gue masuk ke GP, cuman sebelumnya itu orang tua gue, ibu gue sendiri, lu masuk nih Saceng, ada nih sekolah Saceng. Oh, Satu Cengkareng. Iya, bang. Jadi nyokap gue tuh udah beli formulirnya, gue udah diajak masuk ke sekolahannya, ngelihat sekolahannya. Cuman gue mikirnya, kalau dalam hati gue ya, maaf kata, maksudnya kalau gue masuk Saceng, aduh, gue jadi gila cewek. Iya dong. Iya. Yang ada mental gue langsung turun. Langsung cewek terus. Iya. Ya udah akhirnya nggak mau, ya maunya masuk GP. Karena di GP itu ya gue dengar dari bacotan monyet. Ini bacotan monyet si Sandi Bule sama si Dadung. Udah masuk GP, udah masuk ada gua. Ya udah akhirnya gua masuk GP, Bang. Ya udah akhirnya gue masuk GP. Oke. Bener sih pengennya sih maksudnya Kampung Jawa karena Kampung Jawa itu emang ya udahlah itulah maksudnya gitu. Ya karena di Jawa nggak terima, di Pluit pun nggak terima, ya udah GP ya akhirnya ya. Nah kalau Bro Mursal nih, kan Bro Mursal unik juga nih, jauh Budut terus ke Jawa akhirnya Persada gitu. Apa yang membuat Bro Mursal ini mau masuk Budut gitu? Pertama motivasi dari orang tua. Terus dengar namanya itu sekolahan bagus gitu, favorit nih. Sekolah artis. Budut mah keras itu namanya gede itu. Iya, makanya. Sekolah favorit, ya cukup ada nama lah, nama baik gitu kan. Benar.
Jadi ada cita-cita dari almarhum bokap. Nantang tuh dulu di almarhum. Kalau lu bisa masuk budut, lu hebat katanya gitu. Ya gue cobalah semampu gue dan sampai akhirnya terima gitu. Terima. Jadi siswa. Oke. Gue akan langsung kepada inti dari sebuah alur perjalanan hidup lu bertiga nih. Karena ya gue juga sempat ngerasain dah nih di era-era lu nih. Bener bang. Lu bagai kucing dan temennya ya, kucing dan temennya. Karena nih gue juga tahu nih bagaimana sepak terjang lu bertiga. Dulu tuh lu sering amprokan nih ya. Bener Bang. Bener bang. Bagaimana maksudnya saat itu lu melihat Bro Mursal dan Bro Teddy nih? Mungkin dari Rosario nih, Batok nih, melihat Bro Mursal saat itu. Kalau gue waktu ketemu kawan gue ya. Iya, ada cerita apa dengan waktu belum kenal nih sama kawan gue. Menurut gue budut tuh keras. Gimana caranya mobil dia bisa nggak dimasukin sama musuh ya? Lu mau serame apapun, dia tetap konsisten untuk menjaga kualitas dia dalam menjaga dia biar pulang ke tujuan dia. Berangkat atau pulang gitu ya? Iya. Itu yang gue rasain. Tapi ketika gue bentrok sama, mohon maaf nih ya, STM Jawa itu beda. Memang benar-benar tempur. Tapi kalau STM Budut yang gue rasain dia benar-benar untuk, benar nggak? Apa? Yang gue rasain yang benar-benar untuk menjaga konsistensitasnya dalam berperang itu ya. Lu masuk ya pasti lu dibabat pala lu bang. Lu masuk ke mobil dia, lu dibabat. Kalau lu nggak kenal sama dia atau seniornya dia, ya minimal pecah lah pala lu di dalam patas itu. Yang gue rasain dulu ya waktu gue kelas 1. Itu sih bang yang gue rasain. Tapi lu pernah sendiri pertama kali bertemu dengan Mursal lu di mana tuh? Gue bertemu sama kawan gue nih. Dari SMP. Dari SMP. Dia udah nyanter namanya bang. Dia udah nyanter. Dia yang bawa CP8. Musuh 264. Dia musuh SMP gue. Jadi ketika gue bentrok, gue nggak tahu sebenarnya itu orangnya siapa yang di depan tinggi gede. Itu namanya Mursal. Ya, dari situlah gue kenal namanya Mursal. Gue bentrok sama dia ya kan. Ya keras lah perlawanan. Dia ngepet sama kawan gue. Ya kalau gue sih namanya sekolah ya kan. Tetap lah gue bilang nama sekolah gue untuk bertempur. Tetap gue bela walaupun gue scare juga namanya. Dia menurut gue waktu gue SMP ya nyalinya gue masih mikir lah bang untuk ngepetin untuk kawan gue ya. Oke lah ya. Iya, oke lah. Masih Robot termasuk robot lah. Lebay. Termasuk robot. Enggak lebay nih. Kawan nih, tapi robot. emang dia yang ngepetin adalah kawan gue Kinoy. Iya. Kalau gue untuk ngepetin kawan dia yang lain lah. Intinya dia udah ada yang ngebentrok dia nih. Satu orang yang untuk ngelawan dia. Selebihnya yang ngelawan temennya dia ya gua orang, gua Bolot, Edo, kawan-kawan gue yang lain untuk ngelawan teman-temannya dari SMP dari Mursal. Jadi CP8. Jadi dari SMP nih lu udah sering ketemu nih sama Bro Mursal? Udah, cuman dia masuk Budut. Nah, pertama kali lu ketemu Mursal di Budut tuh pernah ketemu? Di Gendalan. Gimana itu ceritanya tuh? Gue di JBR. Lucu sih, bener ya bang ya. Namanya gue masih kelas 1 kan. Gue belum tahu base camp gue kan. Maksudnya berkata gue belum tahu rute-rute tempur gue. Gue suruh tunggu sama senior gue di Jembatan Baru. Gue datang, tapi senior gue belum datang nih. Dia dari jauh udah ngelambain bang. Satu. Gue bantai kagak, gue sendiri doang bang. Di Jaber. Gue bantai kagak, gue jadi tai. Ya kan? Lewat lah dia hari pertama. Memang mukanya dia yang gue inget dari SMP. Iya. Mukanya si Mursal ini. Hari kedua temen gue lebih pagi. Tapi tetap Gendalan dia nggak bisa dimasukin karena konsistensi dia dalam berperang itu patas dia nggak bakal bisa dimasukin. Lu masuk pasti dibabat. Udah intinya gitu. Gue nggak tahu lah strategi perangnya dia, ntar bisa lu tanya lah. Gimana caranya dia bisa bertahan di dalam mobil itu. Robot perang. Mobil itu nggak bisa dimasukin, nggak bisa diberhentiin, tetap jalan. Itu lu maksudnya pertama kali pernah gak bentrok dengan Mursal gitu? Gue bentrok sama Budut belum ya, kayak salah. Belum. Cuman ya di mobil-mobil doang lah. Di mobil dia selalu jaga mobil. Dia selalu jaga mobilnya untuk nggak dimasukin musuh. Udah itu dong. Kayak gitu. Nah sementara dari Bro Teddy nih, ketemu Mursal tuh ya gue sih dengar ceritanya udah emang bener kayaknya nih, wah nih udah main kayak parah dah gitu ya. Itu pernah berapa kali amprokan dengan Bro Mursal nih?
Kalau yang seingat gue mah 3 kali apa 4 kali Sa? Lebih lah ya. Lebih. Ah. Lebih lah maksudnya. Ya gimana ya kalau ketemu si Mursal ya. Sebenarnya sih kalau dibilang boleh jujur, kalau sama si Mursal itu gue sih nggak ada dendam pribadi atau gimana ya. Karena emang keadaannya tuh emang pas bentrok. Iya. Pas bentrok aja. Pas bentrok aja. Jadi mau nggak mau ya gue harus papasan sama Mursal. Jadi ya gimana ya kalau diomongin ya. Kalau yang dibilang aduh gak enak juga dibilang. Artinya begini loh. Gimana? Gue juga pernah dengar sekelibatan. Pernah dulu saling main adu bacok. Benar gak itu? Itu waktu pas gue di Sumurbor. Itu kejadian gimana tuh kejadian? Jadi waktu pas GP abis Albas. Abis Albas nih, jadi Tangerang sama Kalideresnya nih udah balik nih. Di Sumurbor. Jadi tinggal Cengkareng sama Kamdurnya doang yang belum balik nih, Bang. Nah, lewat lah nih satu patas nih, Mayasari Bakti. Kampung Jawa. Gua nggak tahu si Mursal emang mau nganterin basis Kalideresnya atau Tangerangnya, gue nggak tahu deh. Akhirnya bentrok nih, ya kan? Di Sumurbor. Iya, di Sumurbor bentrok lah. Gue megang kelewang, Mursal pun megang kelewang. Dan gue pun sama Mursal pun belum maju ketika bentrok pun nggak maju. Belum maju bentrok. Nah, gue sempet ngeliat Mursal, wah Mursal tuh, ya kan? Jadinya emang gimana ya kalau sama Mursal ya, jadi pas banget Bang. Jadi Mursal pas Mursal maju ya gue ikut maju Bang, karena ya kalau Mursal mah emang ibaratnya maaf kata, maksudnya bukan buat gue benci sama beliau ya, maksudnya bukan sama si Mursal. Emang karena karena di Kampung Jawa gue GP. Iya, artinya kan memang saat itu lo emang bentrok. Emang bentrok kan. Akhirnya dia maju, gue maju. Ngepet dah tuh. Nih sama gue nih ya kan. Dia megang kelewang, gue megang kelewang, saling ngegentak nih. Gue ngenain kakinya. Setelah itu jebol sampai Kampung Duri. Dan setelah gue ngenain Mursal pun gue nggak sama sekali, gue nggak ngejar. Udah gue berhenti di situ, stop. Udah. Yang ngejar pun itu ya anak-anak aja. Teman-teman lo tuh pada. Iya, udah dayak dah tuh. Yang ngejar gue ya itu dia yang tadi gue bilang. Prinsip gue itu dari awal, gue tuh ketika gue udah ngenain sekali, mau apapun nih bentuknya, udah gue tuh orangnya, karena gue mikirnya balik lagi ke karma. Kalau gue di posisinya dia, kalau gue kena terus gue disayurin, amit-amit ya kan, amit-amit lah pokoknya. Makanya ketika gue SMP STM kena sekali, udah cukup udah cukup buat gue. Waktu kejadian jenderal pun, almarhum jenderal pun, maaf kata, gue sekali nendang doang, sekali nendang badannya doang, udah. Sisanya anak-anak yang nyayurin, udah. Gue nggak mau, maksudnya ya itu dia, karma kan berlaku. Karena lu udah ada batasan bahwasanya kalau gue ngelakuin lebih itu balik lagi nih. Iya, gitu. Kayak gitu ya. Karma yang dibalik lagi ke karma, maksudnya intinya ya udahlah. Maksudnya kalau ke karma itu kan kejam. Karena kita ngebacokin sekali, karma itu bisa lebih dari 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Itu. Nah, itu dia. Dari Bro Mursal sendiri nih, saat itu yang bentrok dengan saudara kita dari Bro Teddy, apa yang dalam pikiran saudara Bro Mursal nih saat itu? Waktu itu sih sebenarnya mau main ke Kalideres, Man. Mau ke rumahnya si Arab gitu kan. Arab. Iya. Cuma gue nggak tahu deh, di bis gue lagi jalan, tiba-tiba anak GP bergerak gitu kan. Gue pikir jangan-jangan dia tahu nih kita ada di bis gitu. Jadi maksud gue sebelum nyampe kita turun. Turun udah saling nyebar gitu kan. Udah di situ kejadian. Amprokan dah lu berdua. Amprokan gue berdua. Gue nggak sadar kalau BR-nya dia udah nyangkut di kaki gue. Tapi gue berasa kan. Langsung gue cabut. Gue cabut, anak-anak gue cabut. Nggak jadi ke Kalideres jadi. Nah, karena gini ya, di eranya kalian nih, di era lu pada nih, kayak PLO, kayak Budut Kampung Jawa itu apa ya? Kalau kata anak sekarang mah aliansi tok ya? Iya benar. Di eranya lu kalian aliansi. Jalur bala tuh emang lagi berat.
Berat 2006 berat ya. Nggak ada. Berat. Nggak ada. Berat. Maaf kata, di luar Jakarta mau dia segila apapun, Tetap mau dia seilmu apapun, kalau dia jalan di jalur Barat. dan Mogot nih khususnya, kelar. Karena makanya Maaf dibilang kata. ada Pangeran dan Mogot. Cerita Pangeran dan Mogot. Gitu. Pangeran dan Mogot itu dari Tangerang sampai Grogol. Itu ada ceritanya. Maaf kata, maksudnya dan Mogot itu jalurnya Jalur Gaza, jalurnya Gaza. perang, orang-orang perang mau itu orang seilmu setinggi apapun tetep. Dicobain dulu ya? Dicobain dulu bang. Iya, Dicobain bang. Lu iya. kebal nih, lu dijajal dulu. Maksudnya lu mau di kota lu tektok Sakti, setinggi apapun, ilmu seapapun, ketika lu di dan Mogot Luntur. kelar. Luntur. Maaf kata. Oke. Artinya begini loh. Batok dan Teddy kan artinya punya chemistry nih. Ya kan, artinya lu kan udah maksudnya aliansi lah. Ketemu Bro Mursal yang notabene saat itu musuh ya. Bener dong. Bener. Nah, ketika lu bertiga ini pernah terjadi kejadian amprokan enggak itu? Kalau lagi pas gabung, mungkin saat gabung atau Kamboja gimana? ya? Kamboja ya? Enggak pernah ketemu. Yang Nggak pernah ketemu. Nggak pernah Lu ketemu. nggak ada ya? Lu nggak ada ya? Enggak pernah ketemu lu, Suryo. Nggak ketemu ya. Tapi pas kalau menurut gua ya, ya Tet ya. Iya, Suryo. Waktu Kamboja 2000 kita kelas 2 ya. Itu berat menurut gua. Beratnya dalam arti seperti apa nih? Itu orang sakti semua di depan. Waduh. Bukannya Yang dari mana, Suryo? yang di kita di jembatan gantung yang bentrok sama 3 Kamboja. Enggak ada guanya. Oh lu nggak ada itu ya? Nggak ada. Kejadian Oke. lu. Nah, dari itu menurut lu gimana itu? Saat itu kejadian kronologis seperti apa? Itu yang gua rasain sih temen gua kena sayur ya. Hmm. Gua pelo, ya lu nggak ada kayak Tet. Itu Nggak ada ada. si Bule Bule ada, dari GP, Dadung dari ada, kawan-kawan GP yang lain ada almarhum Wilson ada. Stun dari Persada. Gue bentrok sama 3 Kamboja. Awal pertemunya Pelo sama 3 Kamboja bentrok yaitu di Jembatan gantung. Gue jebol sampai jembatan gantung bang, sampai taman kota. Dari jembatan gantung dipres gue sampai taman kota. Cuman gue nggak tahu ya, entah dia basis dan gue doang atau basis mananya, ntar mungkin bisa dijelaskan dari kawan gua nih, dari Mursal, saudara Mursal. Oke. Yang ada di TKP. Oke. Itu saat kronologi kejadian itu seperti apa tuh, Tok? Gini bang, jadi pas dia sebelah kirinya tuh pertamanya kan bang, dia baca koran bang. Itu baca koran terbalik bang, anak-anak gua udah nyerang, dijebolin sebelah kirinya jalur Grogol Kalderes. Itu baca koran terbalik, pas dibuka buat celurit. Tak dipetin sama anak-anak, emang goyang. Tapi yang sebelah kanannya tetap nani, yang jalur dari Kalderes ke Grogol. Dia nahan, yang Kalderes dari Grogol ke Kalderes udah jebol. Dia nahan, tek. Digunting, bar. Cabut anak-anak itu Pelo Murnis gabung sama GP. GP tuh Bule, Dadung, Almarhum Wilson, mungkin gua udah lupa lah. Entah ada adiknya ya. Mungkin nggak ada Teddy lah. Entah kawan-kawan yang lain itu cabut, nahan anak-anak. Memang jebol, diakun jebol. Temen gua 1 orang jatuh, jebret. Memang anak sedikit tuh. Bukan anak Jelambar. Yang ininya. Bukan, tangannya kena. Dia posisinya sebenarnya kalau dia nggak dikejar pakai motor dia nggak kena. Dia dikejar pakai motor, bar. Turun dari motor, ditancap pakai kelewang, ditangkap sama dia bang. Oh, ditangkap kelewang, tarik-tarikan. Tapi pas lari lagi nggak tahu lah gue dari entah dari Jawa, entah dari Bulut, entah dari Kamput, dari Kedo, dia ngejar, megang simbat katanya yang kena ya. Karena posisi itu gue juga udah lari, gue udah mikirin untuk nahan yang di belakang gue. Karena kan kiri kanan, gue nahan di kanan, yang kena yang di kiri. Yang di kiri gue nggak tahu lah senior gue siapa, pokoknya intinya pas kejadian kena, Topan kena, dia disabat lagi pakai simbat, ditangkap lagi celurit. Memang tangannya itu, mohon maaf ya untuk kawan gue, dia memang hancur tangannya, tapi ya maksudnya nggak sampai buntung lah, tapi bisa nggak cacat lah gitu loh untuk nangkepin semua senjata tajam dari musuh-musuhnya itu. Itu kejadian yang gue rasain untuk 2007. Pas 3 Kamboja gue bentrok sama gua nih, Peluit gabung.
GP. Di situ Bro Mursal ada gak saat kejadian itu? Kayak pas kejadian nggak ada deh. Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada doi lebih parah. Ya mungkin robot. mungkin bukan satu orang doang yang kena, karena lebih dari satu orang. lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang. Kalau doi mah berat. Weh, robot namanya dia. Artinya bisa dikatakan begini loh, Tok. Di era lu ini DKI, Poncol, Pelo, GP sama satu lagi Sekolah Tangerang ya, gabung juga. Empat Cikokol. Sapolo 4 Cikokol. Kalau di Sapolo GP 4 Cikokol. Jadi gini Bang, jadi gini Ted. Pas di kejadian gua jebol sama 3 Kamboja, memang murni itu bukan Sapolo 4 Cikokol plus GP. Tapi GP plus Pelo. Karena temen gua Wilson, mohon maaf nih almarhum, ketika dia nggak naik di Pluit, dia pindah ke GP. Giri Putra. Dia ngajak anak Giri Putra untuk, ayo kita basis yuk sama anak Pelo. Karena gue punya temen lah, kawan-kawan gue di sana basis dan mogot untuk bentrok sama anak-anak Jawa. Karena kan Jawa kan menurut gue itu musuh paling berat lah. Ini di era lu tuh ya. Dia ada orang nih. Ini robotnya ini monsternya. Termasuk monsternya ini. Ketika di kelas 2 gue ngerasain untuk bentrok, ternyata dia udah aliansi. Karena gue kelas 1 tuh menurut gue Jawa. Kalau budut untuk menjaga konsistensi mobilnya nggak dimasukin budut lah gua. Tapi kalau untuk bentrok memang Jawa itu lebih ngagetin. Kelas 2 dia bikin, entah gue nggak tahu ya apa raya untuk 3 Kamboja ya. Tapi gue rasain bentrok kelas 2 gue sama Kamboja. Nah, makanya di situ gue membentuk aliansi untuk Sapolo. Satu DKI, Poncol, Pelo plus GP. Plus 4 Cikokol. 4 Cikokol. Tapi waktu di situ 4 Cikokol belum rame ya. Belum. Tapi pas gua 2008, 2008 itu 4 Cikokol udah terbit nih ster-sternya nih. Iya Tet ya, kayak Sadam, Iwak, Baba. Iwak, Baba tuh itu udah gilanya lah. Orang gilanya anak Tangerang udah. Sama Cek Richard. Cek Richard itu udah tampil. Udah tampil. Itu yang gua akuin. Pengen bentrok lah sama 3 Kamboja. Iya. Karena menurut gua waktu kelas 1 tuh Jawa. Kelas 2 tuh menurut gua yang berat tuh 3 Kamboja bonjer. Bonjer karena air keras. Karena air keras sama si yang tua itu. Kelas 3 Kamboja plus bonjer. Itu dia. Bonjer tuh yang keras tuh. Ya itulah orang tua lah, karena dia udah tua tapi masih aktif. Nih, Mam kata terus serius. Kalau bonjer nggak pakai air keras, mungkin ke bantai. Berani nggak lu? Tetap ke bantai. Iya. Karena waktu lulusan gua UAN, air keras, Bang. Temen gua disiram air keras, Bang. Bahaya, Bang. Tetap dibantai, dia rusak. Air keras. Oke, ini kan dari versi lu nih. Gua akan bertanya dengan Mursal di sini. Berat robot. Sal. Sementara menurut lu pribadi nih, ketemu dia di orang nih. Menurut lu pribadi gimana, Sal? Wah, ada di orang mah panutan di tempatnya masing-masing. Tapi kalau sama Prago ini gue selalu ngelos, man. Selalu ngelos. Gua nggak. Alasannya apa membuat ngelos? Karena bicara saat itu ya namanya ego, gengsi. Apalagi dengan membawa bendera nama sekolah. Benar. Iya dong. Kalau sama Prago ini, gue pertama dulu ngira dia tuh anak Jawa. Kelas 1. Gue kira anak Jawa pas gue di Budut. Iya. Ternyata pas gue pindah ke Jawa, gue naik mobil nih pernah. Dia naikin mobil gue kan. Gue tanya, lu gue kenal di situ. Nanya, nih kan, namanya gitu. Iya. Dia sebut marga juga. Waduh, kata gue, kalau udah begini nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Dari semenjak situ udah. Tiap kali ketemu bentrok ngelos. Gue ngelos. Gue nggak pernah ngelos sama dia. Gue selalu ngelos kalau sama dia. Paling sisa ya kalau nggak seniornya dia, teman-temannya dia udah. Yang dibabat. Gitu aja. Itu kan dengan saudara kita Rosario nih. Dengan saudara Teddy gimana saat itu yang terjadi? Teddy. Udah, ya itu gue bilang tadi, itu aja lu udah sempat bentrok begitu tuh. Berapa kali Teddy? Lebih lah. Lumayan lah. Lalu bagaimana menurut lu penilaian dengan Bro Teddy? Wah, Teddy keras maksudnya. Salah satu berat deh. Bisa aja. Beneran. Bisa. Berat itu untuk dilawan salah satu kalau gua akuin dia. Dari pihak-pihaknya dia GP gitu ya. Dia sih yang paling gue ingin doang. Ya bukannya
ngeremehin teman-teman yang lain enggak. Tapi kalau gue lihat bobotnya ada di dia. Gitu aja. Bisa aja. Sementara dari Bro Teddy nih, menurut Bro Teddy, kan Bro Teddy dengan Bro Rosario nih deket nih. Artinya kan, pernah gak ada kejadian entah itu saat lu bertemu dengan sekolah Mursal atau sekolah lain nih, lu berdua nih dengan Bro Teddy nih, pernah bentrok tuh bareng Pernah. Pernah gimana ya ceritanya ya? Kejadian gimana? Karena gini ya. Rosario deh cerita Gua deh. ngerti, Bang, ya. Gua punya temen dari Pluit pindah ke GP karena dia nggak naik, dia pindah ke GP. Dia ketemu sama Teddy, sama kawan-kawan yang lain, sama almarhum Stunhurt. Dia Stunhurt itu dia Persada ya. Iya. Tapi dia salah satu pendiri lah, orang gila lah. Gua akuin lah itu kawan satu itu kalau dia tetap berlanjut di Pelo. Orang gila. Sosok pendiri PBB. Apa tuh PBB? Persatuan Batak Bersatu. Wajah. Serius bang? Itu gua di depan dulu gila. kelas 1 itu memang Serius, Batak-Batak semua bang. Ya Tambunan, yang Lubis, Pasar Ribu, Seriusan. Limbong, Iya. Manurung. Dia. Itu dia pendirinya deh. Udah kita bikinnya PBB. Dia ngajak gua ke selatan. Almarhum ini. Almarhum Iwan Guguk. Iwan Raja Guguk Iwan dari Raja Tonang. Guguk, emang. Nah, gua ketemu sama dia tuh kejadian waktu bentrok. Yang gue inget ya, yang kita ribut sama Bonjer ya Tet ya. Gua bentrok sama Bonjer. Dia itu salah satunya ada. Itulah sosok orang tua itulah. Sosok orang tua yang menurut gue ya. Gua lulus 2009 ya, dia lulus udah tua lah, udah. Itu kejadian gimana? Itu kejadian? Nah, mungkin Bro Teddy itu kejadian bisa seperti apa tuh? Bro Teddy saat itu? Ceritanya sih gini sih bang. Jadi ini maaf kata kalau ada salah kata atau ada salah penyampaian. Jadi itu kalau nggak salah itu ketika gua kelas 2. Jadi lulusannya si bule kelas 3 gua. Iya. Anak GP itu ngejalanin nih. Anak GP ngejalanin dibawalah nih sama si bule ini. Berapa banyak waktu itu anak GP yang ngejalanin? Lumayan gitu, lah. Bang. Satu sekolah. Kalau anak GP mah jangan ditanya bang, satu kopaja aja, ya nggak nyampe bang. Ya saya tahu sendirilah GP mah dikit, maksudnya gitu loh. Jalan tuh akhirnya Jalan di Kampung Dur. Gua nggak Kampung Dur. Jadi nyampe gua di Kalideres apa pintu 2 ya? Maaf kata nih kalau gua lupa. Gabung lah nih gua sama 4. Nah 4 ini satu balik. Gabung lah sama 4, gue berhenti di Kampung Duri. Kamdur. Nah di Kamdur itu gue berhenti. Ketika gue berhenti itu, jadi gue nongkrongin di Kamdur, nungguin yang lewat aja nih. Sekolah mana aja nih yang lewat? Iya bang, jadi mantek aja nih bang, kan? Pas mantek ini jadi nih mobil motor sepi nih tiba-tiba nih bang, nggak taunya siapa bang, Demek, naik motor Vespa, kalau nggak salah ya, naik motor Vespa, dia ambil begini, entah itu golok babi sisir atau golok babi gitu, dia ambil dua tangan, nah gua ketika gua ngeliat ke kejauhan di belakangnya dia, anak Bonjer baru turun dari mobil, bawa bendera Gerindra angka 5, sekitar ukuran 5 meter atau 3 meteran lah, lebih lah. Banyak berkibar banyak bang. Seriusan kita nggak ngomong, ada nih teman kita, saudara kita lah, anak Paci Kokol, Sadam. Siapa itu teh? Demi, gua mau ngepetin, dia ambil lah kelewang. Kelewangnya lumayan berat bang. Gua pribadi aja nih buat megangnya itu kelewang aja harus 2 tangan. Dia 1 tangan. Dia 1 tangan bang. Iya. Dipetin. Itu Demek. Itu dia yang gue bilang, selama seumur hidup gua sekolah di STM, yang ngepetin Demek bener-bener nih bang, dia doang. Maksudnya gitu loh. Dia ngadu ber. Ngadu tuh ya? Ngadu.
Dia ngadu, nggak lama anak Bonjer deket dong bang. Iya. Air keras. Bos. Ya jebol lah gua, ya kan. Masuklah gua ke kamdur. Gua masuk ke kamdur. Nah, si Sadam ini nggak seneng. Gua nggak mau cotet. Balikin. Tet. Bule sama gua nih, maksudnya gitu bang. Oh, dia ojok-ojok buat balikin. Iya, gua sama bule. Balik. Ya kalau gua sih ngasih omongannya, Dam, jangan Dam. Ini Bonjer ini air keras, yang lu lawan tuh kimia. Nggak bisa lu lawan. Kecuali kalau dia nggak pakai air keras, beda. Tetep, karena dia, ya itu dia yang tadi gue bilang. Iya. Dia ketika dia ngepet dia jebol. Ketika gue jebolnya itu karena air keras ya bang. Iya. Wih, mau bagi Keras. buta tuh. Seriusan sih. Keras. Mau babi buta. Wih, kacau deh. Kena air jalan ngebul bang. Ngebul banyak bang. Ya gue jebol lah. Ya kan, gue jebol. Ya udah dia balik lagi ke sana deh bang, ke arah gantung.